Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, masih seperti biasa dengan Bu Vera. Kita akan melanjutkan tema 8, subtema 2 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari adalah menggali informasi dengan pertanyaan, kemudian menemukan sifat tokoh dalam cerita, kemudian mengidentifikasi tokoh pada cerita fiksi, lalu menceritakan kembali isi cerita rakyat. Nah, cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat terdiri dari legenda, mite atau mitos, fabel, sage, dan cerita jenaka. Jadi, cerita rakyat bisa juga disebut dengan cerita fiksi. Contoh dari cerita rakyat yaitu Candi Prambanan, kemudian Malin Kundang, ada juga asal-usul kota Salatiga, kemudian ada juga terjadinya Selat Bali. Bagaimana cara menggali informasi dengan pertanyaan? Misal ada sebuah cerita, anak-anak diminta untuk mencari informasi. Jadi, untuk mencari informasi kita bisa menggunakan kata tanya. Ada 6 kata tanya atau yang lebih kita kenal dengan 5W1H. Yang pertama adalah apa? Untuk menanyakan tema atau topik bacaan. Kemudian siapa untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita atau bacaan. Selanjutnya di mana untuk menanyakan tempat, lalu kapan untuk menanyakan waktu, kemudian mengapa untuk menanyakan penyebab atau alasan. Selanjutnya yaitu bagaimana untuk menanyakan keadaan. Nah, di sini ada contohnya. Apa jenis cerita fiksi tersebut? Nah, ini salah satu kata tanya ya. Kemudian kalimat berikutnya, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Lalu, di mana cerita Malin Kundang terjadi? Kemudian ada juga, mengapa Malin Kundang dikutuk menjadi batu? Lalu, bagaimana watak tokoh Malin Kundang? Nah, itu merupakan contoh berbagai kalimat tanya ketika kita membaca soal atau membaca cerita. Selanjutnya tentang tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang diinsankan. Maksud dari kata benda yang diinsankan adalah misal meja dijadikan tokoh, kemudian pintu bisa juga dijadikan tokoh, dan sebagainya. Jadi benda yang diinsankan itu benda-benda yang kita jadikan tokoh dalam cerita. Kemudian berdasarkan sifatnya ada 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis sendiri tokoh yang mengembangkan peranan utama dalam cerita dan memiliki sifat positif. Tapi protagonis tidak selalu menjadi peran utama atau tokoh utama ya. Kemudian tokoh antagonis yaitu tokoh penentang protagonis dan digambarkan memiliki sifat jahat atau negatif. Selanjutnya tokoh tritagonis, tokoh yang kehadirannya mendampingi tokoh utama. Cara menemukan tokoh dan sifatnya. Nah, yang pertama adalah membaca cerita dengan seksama, kemudian mencatat tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita, selanjutnya menemukan sifat tokoh yang diungkapkan secara langsung atau tidak langsung. Next, bagaimana dengan mengidentifikasi tokoh dalam cerita? Untuk mengidentifikasi tokoh dalam cerita, kita cukup menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian menyertakan sifat atau watak tokoh tersebut. Nah, perwatakan atau sifat dapat diketahui melalui kalimat, percakapan, atau tindakan antar tokoh dalam cerita. Nah, setelah kita sudah tahu bagaimana menentukan atau mengidentifikasi sifat tokoh,
Sekarang gilirannya menceritakan kembali isi cerita rakyat. Yang harus kita lakukan adalah catatlah ide pokok bacaan. Kemudian nomor 2, kembangkan pokok bacaan menjadi kalimat sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, buatlah kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Yang kelima, bacalah paragraf tersebut dengan suara lantang. Nah, di sini ada cerita, judulnya adalah Cadara. Cerita ini bisa kalian temukan di buku paket tema 8 ya. Nah, dari cerita tersebut, tugas kalian adalah ini, ada 5. Yang pertama, menyebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara. Kemudian nomor 2, menurutmu apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut? Jelaskan, dan seterusnya. Jadi soalnya ditulis ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.